Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan sholat. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa memahami seluruh kata-kata sholat yang dicantumkan di dalam Al-Quran, sehingga tergambarlah perjalanan kita dalam melakukan sholat. Kemarin kita sampai mendefinisikan, ya, tapi kita tunda dulu pemahamannya karena ini baru sepertiga jalan, ya, sepertiga kira-kira. Dalam ayat Surah Al-Anfal ayat 92 ini merupakan ayat yang kritikal, ya. Maka di akhir penutup ayat ini, wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka terhadap salat mereka menjaga. Kalau kita hanya baca terjemahannya, maka kita tidak akan bisa memperoleh sesuatu, ya. Kata yuhafizun itu diartikan dalam kamus Al-Quran, yaitu keadaan jiwa seorang yang ingin menguatkan sesuatu yang telah dipahami, ya, dengan pemahaman. Jadi bergerak terus menerus pemahamannya itu supaya lebih semakin mantap, ya, semakin diresapi. Itulah yuhafizun, ya. Peningkatan dari daim yuhafizun. Nah, yuhafizun inilah yang kental dengan ayat-ayat lain, ya, apalagi ayat ini sebagai penutup dari ayat nomor 92. Ya, saya sudah beritahu kalau penutup kita hendaknya memperhatikan apa isi penutup itu, ya. Misalnya wallahu azizun hakim, aziz al-hakim. 2, Allahul azizul ghafur. 2 lagi, itu berbeda, ya. Maka substansi di dalam penutup itu akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Nah, itu, ya. Jadi kalau wahum ala salatihim yuhafizun, mereka terhadap sholatnya itu memelihara, ya. Artinya bisa memelihara dari godaan setan, ya kan? Memelihara rukun-rukunnya, memelihara bacaannya, dalam arti terus menerus lebih memahamkan. Saya kasih contoh. Misalnya kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ngerti artinya, oh, segala puji bagi Allah. Itu pengertian dari sisi sisi harfiahnya, artinya dari kata-katanya. Ya, terus mengkaji alhamdulillah, ya. Rob Tuhan
ya, alhamdulillahi rabb, artinya alhamdulillah rabb al-alamin. Terus ya, sehingga waktu membaca alhamdulillahi rabbil alamin terasa lebih mendalam, sehingga dalam bacaan itu kita asik gitu. Ya, apalagi kita teruskan bahwa alhamdulillah itu ada 33 substansi di dalam Al-Quran gitu ya. Terus kita misalnya menambah alhamdulillahilladzi misalnya dalam surah Al-Kahfi ya, bersyukur pada Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang isi Al-Quran itu lurus terus ya. Ada 33. Semakin kita paham, semakin meresapi ya, bagaimana kita memuji Allah. Allah akan jawab, hamidani abdi, aku telah dipuji akan hambaku. Semakin tinggi pujian kita kepada Allah, itu semakin baik ya, semakin asik gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan yuhafizun. Nah, ayat ini berkaitan banyak ya, dengan substansi-substansi di dalam ayat-ayat lain ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini Al-Quran, kitab yang diturunkan mubarakun, berkah. Nah, berkah artinya bertambah dan berkembang manfaat. Itu arti berkah itu ya. Berkembang, tumbuh, semakin banyak, semakin banyak manfaatnya. Sekarang musaddiqul ladzi baina yadai. Timbul pertanyaan kita, mengapa bisa membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya? Yang ada kita hadapi ini, ada kitab Injil, ada kitab Taurat ya, termasuk Al-Quran sendiri. Ini putus ayat ini. Bagaimana, pertanyaan di dalam kitab, bagaimana mubarakun itu bisa ditonjolkan, bisa dihasilkan? Maka ada potongan-potongan ayat lain di dalam surah Shad ya. Di dalam surah Shad ayat 29 ya, persis sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang diturunkan ini ya, ilaika, kepada engkau, kepada Nabi Muhammad SAW, mubarakun. Sekarang kita tanya, mengapa terjadi perubahan domir dari engkau terus mereka? Ya gitu ya. Lihat baru ayati. Jadi untuk menghasilkan apa-apa yang berkah itu, mereka lihat dabbaru ayati, mereka merenungkan, mentadaburi ayat-ayat kandungannya. Mengapa kepada Nabi Muhammad diturunkan, tapi yang mentadaburi mereka gitu. Ini ada yang putus gitu. Ya. Kita lihat nanti di dalam surah
Jumu'ah ayat 2. Itu ada tugas Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ini, artinya tugas ini selesai. Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai sehingga kita mampu, ya, umatnya mentadaburi Al-Quran. Tugas selesai itu dalam arti ilmu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW sampai kepada ulama-ulama terus, ya, yang akhirnya sampai ke umat Islam secara umum, ya. Mari kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus, ya, rasul yang ummi, yang buta huruf, ya, di antara dari rasulan minhum, artinya nabi dari bangsa Arab, ya, gitu ya. Baru tugas-tugasnya ada 4 tugas Rasulullah. Yatslu alaihim ayatihi, dia bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ini kata yatslu. Yatslu artinya ada 3 komponen, ya. Dibaca oleh Rasulullah, diajarkan pengertiannya, ya. Tentu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, gitu kan? Dengan ilmu, ya, dia menyampaikan ilmu dan contoh amal. Itu yatslu alaihim ayatihi, ya. Wa yuzakkihim, maka pembacaan Al-Quran berserta ilmu dan cara mengamalkannya itu akan wa yuzakkihim, dia akan menyucikan, akan memperbaiki akhlak kita, ya. Jadi belajar Al-Quran itu lanjut dengan amalnya, bagaimana mengamalkan, dan sisi yang menyucikan diri kita, terutama dari sifat-sifat yang tercela, gitu ya. Yang penting adalah dalam rangka yang pertama menyucikan diri dari kesyirikan, ya. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan ilmu Al-Quran, ya. Wal hikmah, dan hikmah. Itulah. Jadi nanti setelah itu, ya, kita mampu liyadabbaru ayati. Setelah itu prosesnya, ya. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar dapat menjadi pelajaran bagi ulul albab. Kira gitu, ya. Jadi kita dapat kesan di sini bahwa sholat itu didekatkan dengan Al-Quran, didekatkan dengan Al-Quran, ya. Sekarang hasilnya, musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab. Artinya mengapa kalau Al-Quran itu menyinggung Taurat, menyinggung Injil? Karena Taurat dan Injil itu sudah banyak perubahan-perubahan. Kita berinteraksi sekarang ini sudah nyata nih, ya. Perselisihan umat Islam terhadap umat Nasrani dan umat Yahudi. Ada misi dakwah, sebenarnya begitu, ya. Kemudian walitunziral ummal qura wa man haulaha, untuk memperingatkan penduduk Mekah dan sekitarnya, artinya ada satu gerakan dakwah, gitu ya.
Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Dan mereka beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran. Wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka memelihara salatnya. Kesan kita ya, dari yang kita baca ini bahwa orang salat itu salat sudah didekatkan ya, dengan Al-Quran. Nanti kita baca 2 ayat, hanya 2 ayat di dalam Al-Quran ini yang mendekatkan salat dan baca Quran. Ya, ini pengantarnya. Ya. Nah, kira-kira kita sudah sampai. Pertama, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahud. Banyak lengah. Celaka orang yang salat, banyak kelengah. Ya. Sudah itu illalladzina, kecuali orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang salat di mana di dalam salatnya dia sudah konsisten ya. Ada yang mengatakan istiqomah, tapi saya kira cukup daimun, dawam. Kalau bahasa Palembang itu dibilang orang didawamkan ya, dawamkan itu dilatih gitu. Ini termasuk baru konsisten ya. Konsisten terhadap waktu, konsisten terhadap keinginan belajar, segala hal yang menyangkut konsisten. Ketiga, alladzina hum an salatihim ala salatihim yuhafizun. Kita akan sampai ke yuhafizun ini banyak berkenaan dengan salat. Maka di sini agak sedikit perlu pengkajian ya, hubungan dengan ayat-ayat lainnya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita mendapat sampai dengan kita selesaikan ya. Saya berharap kita bisa menyelesaikan seluruh yang berkenaan dengan sholat ini dalam Al-Quran ya, sebelum puasa ini ya. Saya kira cukup sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.